nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Ketika tantangan di depan mata, gue siap melakukannya bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai studi yang terakreditasi unggul dan baik sekali. Program berskala internasional yang profesional, kreatif, dan inovatif. Siap menginspirasi! Dan berkolaborasi merancang masa depan untuk jadi yang terdepan. Halo masa depan, kami siap. Let's join us! Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita pantau mudik saudara bersama program Mudik Gesit Kompas TV. PT ASDP Indonesia Ferry menyiapkan skema arus balik lebaran dengan mengoperasikan 7 dermaga, menerapkan sistem tiba bongkar berangkat atau TBB, serta memperlakukan tarif reguler guna mengurai kepadatan di dermaga eksekutif. 3 pelabuhan di Lampung akan difungsikan selama arus balik, yakni Pelabuhan Bakaheni, BBJ, dan Wika Beton. Wakil Direktur Utama SDP Yosianis Marsianis saat mendampingi Menhub memantau arus balik di Pelabuhan Bakaheni di Lampung bilang, selain 3 pelabuhan di Lampung yang difungsikan selama arus balik, ASDP juga akan mengoperasikan 7 dermaga dan menerapkan sistem tiba bongkar berangkat di Pelabuhan Merak, Banten. ASDP pun menyediakan buffer zone dan rest area di beberapa titik guna mengurangi kepadatan. Untuk mengurangi konsentrasi kendaraan di dermaga eksekutif, ASDP akan menerapkan single tarif reguler mulai 3 hingga 7 April 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat memperlancar arus balik para pemudik. Contoh kalau di dalam pelabuhan sendiri kita ada 7 dermaga, tentu 7 dermaga ini akan kita operasikan full. Dan juga nanti ada skema-skema operasi teknis seperti TBB, tiba bongkar berangkat, ya, yang berada di Pelabuhan Merak. Tentu nanti pemberlakuan tiket reguler kita laksanakan dimulai dari tanggal 3 April ya, sampai dengan tanggal 7 April. Nah ini yang akan kita laksanakan sama seperti ketika arus mudik. Nah tentunya ini kita berupaya untuk mengurai yang sebelumnya memang menjadi konsentrasi di terminal eksekutif. Nah, ini sehingga terurai di seluruh dermaga yang tersedia. Sementara itu jumlah penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan semakin menurun. Penurunan jumlah penumpang ini terjadi setelah puncak arus mudik tanggal 27 Maret lalu. Selama arus mudik dan libur lebaran, wilayah Jakarta, Surabaya, dan Kendari menjadi lokasi yang paling banyak dituju. Kita akan pantau bersama bagaimana situasi libur lebaran di Pelabuhan Bakaheni, Lampung bersama jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Septa Yoga, serta di Bandara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan bersama jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Arif. Kita ke Pelabuhan Bakaheni dulu. Selamat pagi Rahma. Di liburan lebaran hari ini bagaimana dengan jumlah penumpang di Pelabuhan Bakaheni yang bisa Anda sampaikan, laporkan pada kita? Iya, Mario dan juga saudara, kalau pantauan mata saja pada pagi ini di Bakaheni Lampung masih terpantau normal begitu, terkhususnya tempat saya melaporkan di Dermaga 7 Pelabuhan Bakaheni. Kami tadi juga memantau hanya ada beberapa baris saja kendaraan yang akan mengantre untuk masuk ke dalam kapal begitu, dan juga antrian ini biasanya hanya terjadi sebentar untuk menunggu proses bongkar dari kapal yang baru saja bersandar. Jika dari proses bongkar ini sudah selesai, maka
maka antrian ini akan berangsur-angsur berkurang dan biasanya kantong parkir ini akan kosong sementara, mengingat kalau kita melihat juga bagaimana dengan hari kedua Lebaran ini, selain di dermaga 7 atau dermaga eksekutif tempat saya melaporkan ini, juga di dermaga-dermaga lainnya masih terpantau lengang begitu, Mario dan juga saudara. Kalau dari data yang disampaikan oleh ASDP dari H+1 Lebaran atau menjelang hari kedua Lebaran begitu, untuk jumlah dari penumpang yang telah menyeberang dari Pulau Jawa menyeberang ke Pulau Jawa ini mencapai 16.000 lebih orang, dan juga terdiri dari 940 penumpang pejalan kaki dan 15.000 penumpang dalam kendaraan. Total juga sudah 26 kapal yang beroperasi di arus balik Lebaran ini begitu. Tapi kalau pantauan mata saja masih terpantau normal di Pelabuhan Bakauni Lampung ini. Selain itu juga untuk antisipasi bagaimana nantinya antisipasi kepadatan yang terjadi di arus balik di Pelabuhan Bakauni, memang ASDP ini juga sudah berkoordinasi bagaimana nantinya dengan adanya menerapkan buffer zone dan juga ada rest area di beberapa titik untuk mengurangi kepadatan. Selain itu juga kalau melihat dengan aturan yang juga ditetapkan nantinya di Pelabuhan Bakauni ini, tentunya sama juga yang diterapkan pada Pelabuhan Merak kemarin, yaitu penetapan satu jenis tiket saja yang diterapkan nantinya. Ini mengingat untuk mengurai kepadatan yang terjadi di dermaga eksekutif, di mana penerapan untuk satu jenis tiket ini yaitu tiket reguler diterapkan pada tanggal 3 hingga tanggal 7 April 2025. Selain itu juga supaya nantinya untuk kendaraan ini cepat terurai begitu, dan juga perjalanan kapal ini tidak terlalu lama, saat nanti kapal sudah menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa, ini akan diterapkan sistem sampai, bongkar, dan berangkat. Tidak ada nantinya pemberangkatan atau muat begitu dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauni. Dan ini salah satu juga yang diterapkan nantinya oleh ASDP begitu dengan stakeholder lainnya, supaya tidak terjadi kepadatan atau antrian yang panjang di Pelabuhan Bakauni Lampung ini. Mario. Ya Rama, kalau melihat dari situasi di Pelabuhan Bakaheni, dari ASDP sendiri apakah sudah memberikan info terkait kapan mungkin arus baliknya akan terjadi, dan antisipasi apa yang dilakukan kemungkinan akan diberikan oleh di pelabuhan nanti? Iya, kalau untuk arus balik sendiri memang kalau misalnya kita melihat begitu ya, beberapa memang sudah ada yang balik ke Pulau Jawa begitu. Tapi kalau untuk puncaknya belum disampaikan secara resmi dari ASDP kapan puncak arus balik di Pelabuhan Bakauni ini. Untuk bagaimana dengan antisipasi kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Bakauni, seperti saya sebutkan tadi, Mario dan juga saudara, selain adanya buffer zone di kawasan Pelabuhan Bakauni, juga ada rest area yang nantinya akan diterapkan untuk mengurai kepadatan, dan juga tadi yang sempat saya sebutkan bahwa satu jenis tiket saja yang diterapkan di Pelabuhan Bakauni untuk arus balik ini, di mana ini melihat beberapa arus balik yang beberapa tahun lalu begitu ya, kepadatan memang sering terjadi di pelabuhan, maksud kami di dermaga eksekutif, dan inilah salah satu yang menjadi antisipasi dari ASDP supaya tidak ada kepadatan yang terjadi di eksekutif, maka akan diterapkan satu jenis tiket saja, yaitu tiket reguler, yang dimana jika untuk penerapannya sama dengan Pelabuhan Merak, berarti nantinya jika kepadatan ini atau jumlah kendaraan ini sudah mulai meningkat masuk ke Pelabuhan Bakauni, maka semua dermaga akan dibuka. Jadi semua kendaraan ini bisa masuk ke semua dermaga tanpa adanya pembedaan dari dermaga reguler maupun dermaga eksekutif. Namun jika nantinya jumlah kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Bakauni ini masih terpantau normal, maka akan ada jam-jam pelayanan dari setiap dermaga supaya semua kapal ini bisa mengangkut kendaraan dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauni. Dan hingga saat ini memang untuk antisipasi yang dilakukan oleh ASDP dan juga stakeholder terkait, itulah yang supaya nanti tidak ada terjadinya kepadatan di Pelabuhan Bakauni ini pada puncak arus balik nanti. Mario. Ya, terima kasih Rama Pilang atas laporannya dari Pelabuhan Bakaheni, Lampung, kita ke Sulawesi Selatan. Selamat pagi Linda, bagaimana situasi di Bandara Sultan Hasanuddin di libur Lebaran ini? Apakah ada peningkatan jumlah penumpang yang bisa Anda sampaikan kepada kita dari pantauan Anda di lapangan?
Baik, selamat pagi Mario dan juga saudara. Kalau berbicara mengenai situasi terkini di Bandara Sultan Hasanuddin, mungkin kita bisa bercermin dari data yang diberikan dari pihak manajemen bandara. Kalau kita melihat data dari puncak arus mudik kemarin, tanggal 28 Maret 2025, memang setiap harinya hingga hari kemarin, tanggal 31 Maret, ada penurunan jumlah penumpang, Mario dan juga saudara. Kalau di 28 Maret, di puncak arus mudik kemarin, ada 257 penerbangan, dengan total 35.690 penumpang. Ini menurun ketika tanggal 30 Maret, yaitu ada 182 penerbangan dengan total 23.711 penumpang, dan menurun lagi di hari kemarin tanggal 31 Maret, yaitu ada sebanyak 130 penerbangan dengan total 15.550 penumpang. Namun di hari ini, yaitu di tanggal 1 April, satu hari setelah Lebaran, rencananya akan ada kenaikan, yaitu 152 penerbangan dengan total 17.588 penumpang. Dari data updatean terbaru yang kami dapatkan dari pihak manajemen bandara, tadi pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, sudah ada sebanyak 30 penerbangan yang terrealisasi dengan 1.748 penumpang. Sedangkan untuk rata-rata pergerakan penumpang harian adalah sebanyak 25.909 penumpang, baik itu yang datang dan juga berangkat, dengan tujuan favorit selama periode mudik kemarin, yakni Jakarta ada 634 penerbangan dengan 79.724 penumpang, Surabaya 252 penerbangan dengan 39.490 penumpang, Kendari ada 157 penerbangan dengan 27.261 penumpang, dan Balikpapan ada 137 penerbangan dengan 19.714 penumpang. Jadi tujuan favorit selama masa arus mudik hingga hari ini yaitu Jakarta, Surabaya, Kendari, dan juga Balikpapan. Total sejauh ini sejak masa arus mudik yaitu tanggal 21 Maret hingga hari ini yaitu 1 April, yaitu 10 hari jelang Lebaran dan 1 hari setelah Lebaran, yaitu ada sebanyak 2.429 pergerakan pesawat dengan 310.909 total jumlah penumpang. Sedangkan untuk puncak arus balik diprediksi akan jatuh pada tanggal 5 April 2025 dengan rencana 232 penerbangan dan total penumpang 37.394 penumpang. Harapannya dari pihak bandara tentunya mengimbau kepada masyarakat agar datang lebih awal ke Bandara Sultan Hasanuddin dan juga mempersiapkan identitas dan juga administrasi yang dibutuhkan agar proses penerbangan melalui Bandara Sultan Hasanuddin dapat berjalan lebih lancar dan juga lebih baik seperti itu. Mario. Ya Linda, apakah kalau dengan melihat penurunan jumlah penumpang ini bisa kita katakan arus mudik sudah selesai dan siap menyambut arus balik yang akan datang? Tadi Anda bilang puncaknya diprediksi tanggal 5 April. Baik, kalau kita lihat data Mario dan juga saudara dari tanggal 28 Maret hingga kemarin tanggal 31 Maret memang ada penurunan jumlah arus mudik seperti itu. Namun kalau dilihat dari rencana jumlah total penerbangan dan juga penumpang hari ini sepertinya akan ada kenaikan dan sepertinya akan terus naik hingga nantinya puncak arus balik yang jatuh pada tanggal 5 April 2025 nanti. Dari pihak manajemen Bandara Sultan Hasanuddin juga terus melakukan antisipasi dengan adanya kelonjakan penumpang nantinya selama masa arus mudik hingga arus balik nanti, tepatnya tanggal 21 Maret hingga tanggal 11 April 2025 ada posko angkutan lebaran Idul Fitri 2025 yang dipersiapkan dari pihak manajemen Bandara Sultan Hasanuddin. Kalau di tahun-tahun sebelumnya ada satu posko, Mario dan juga saudara, di tahun ini ada 2 posko yang dibangun dari pihak manajemen Bandara Sultan Hasanuddin, baik itu di area keberangkatan dan juga di area kedatangan masing-masing satu posko. Di posko angkutan lebaran Idul Fitri di tahun ini saudara akan ada data trafik penumpang, di sana juga akan ada perakiraan cuaca, pengamanan, serta layanan kesehatan yang dapat diakses baik itu penumpang yang datang ataupun yang berangkat selama 24 jam. Juga ada sebanyak 975 personil yang bersiaga di posko angkutan lebaran Idul Fitri Bandara Sultan Hasanuddin untuk membuat kenyamanan dan juga memperlancar perjalanan para calon pemudik yang akan melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Mario. Terima kasih Linda Wirawan dan juru kamera Arif di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan, dan juga sebelumnya Rahma Piliang Septa Yoga di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan.
Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan hadirkan pantauan suasana libur lebaran di alun-alun kota Solo. Tetaplah di Sapa Indonesia Pagi.